bis ataupun truk, ya trailer juga. Ya, saya berasal dari Sumatera. Di sini kurang lebih 2 tahun baru bergabung di KPC-nya. Mungkin itu saja untuk perkenalan singkat aja ya, biar bisa kita maksimalkan waktunya untuk training. Ya, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi perlu saya perkenalkan juga areal kita di sini ya. Siapa tahu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, terjadi sesuatu yang di luar perkiraan kita ya. Nah, jadi ini namanya Tenggo Delta ya, areal Tenggo Delta ya. Gedungnya ada D1, D2, D3 dan D4. Nah, sekarang kita di gedung D4 ya. Nah, D4 persisnya di Jesis B ya. Nanti siapa tahu ada training lagi di Jesis B gitu. Nah, berarti di sini ya. Nanti di D2 gitu. Berarti sekitar sini, ruang 5, 6, 7, 8 seperti itu ya. Atau nanti di antara kita di sini ada training lagi yang akan diikuti ya. Jadi nanti seandainya terjadi kebakaran ya, atau mungkin kita harus dievakuasi, mungkin ada blasting ya. Sebab tengah hari biasanya ada peledakan untuk tambang. Jadi dari sini kita keluar ya, ikutin ini tanda merah ini ya. Nanti berkumpul di sini. Ini di area belakang sana ya, atau depan yang kita awal mau masuk. Di situ. Nah, kalau kurang paham juga, mana tahu ada yang buta huruf, nggak bisa baca tempat berkumpul, siapa tahu ya. Dari sini bukan semuanya sama ya. Nanti kalau nggak paham ikuti saya aja. Nanti saya akan menggunakan helm kuning yang ada di sana ya. Nah, nanti ikuti arahan saya aja. Kita berkumpul di sini ya. Nah, kalau udah aman, dinyatakan aman, baru kita kembali ke ruangan. Kemudian juga seandainya ada yang menjumpai hewan ini ya, atau hewan lainnya yang dianggap berbisa ya. Nah, jangan sekali-sekali membunuh ya, ataupun memukul atau gimana caranya ya. Ya, jadi cukup lapor saja, menghindar dari situ ya, menjauh dari situ, kemudian lapor ya. Nah, sebab ini juga kita lindungi ya, bukan cuma tanamannya aja yang dilindungi, hewannya juga kita lindungi ya. Kemudian acara kita ini ya, pagi ini kita training, saya akan menjelaskan tentang K3 nanti ya. Nah, sampai jam 10. Nanti jam 10 mungkin kita istirahat ya. Saya usahakan jam 10 kita udah keluar dari ruangan. Istirahat setengah jam, setengah 11 masuk lagi ya. Masuk lagi ke ruangan sini, saya akan menjelaskan untuk pengelolaan lingkungannya aja tadi nanti. Tapi itu cuma memperkenalkan saja, bukan globalnya ya. Nah, jadi kalau pas istirahat, nanti istirahatnya di sini, di Pondopo. Udah tahu semua ya? Iya. Pondopo. Kemudian kalau mau sholat, ya mungkin habis Jumatan ada training lagi yang mau dilanjutkan. Nah, ada musolanya di sini. Bagi yang merokok ada tempatnya dekat musola, ya, belakang musola. Tempat merokok juga ada di depan. Sekitar jam 11 nanti atau lebih dikit dari sini, lihat jalan sini ya, terus ke gedung D1, nunggu aja di sini, ngumpul di sini, duduk aja situ, duduk manis saja. Nanti akan dipanggil namanya satu persatu sesuai absennya tadi ya. Nah, baru foto di situ, tapi bukan foto bareng. Yang salah ya, siapa tahu ini memori ini Ya. Boleh. satu orang satu ya. Nanti masuk ke ruangan sini, nanti akan dituntun oleh ini tugasnya. Selama istirahat dilarang duduk atau istirahat di sini ya, di lorong-lorong sini ya. Itu akan mengganggu akses ya, sebab banyak orang yang membutuhkan banyak keperluan di sini. Nah, jadi yang duduk sini nyantai jadi ini di pendoponya ya. Kemudian ini di sini ada toilet ya, toilet wanitanya paling pojok, yang prianya di sebelahnya
Ya, jangan salah masuk. Itu udah banyak rambunya dibikin, tapi masih ada juga yang salah masuk. Ya mungkin yang tadi, mungkin dia buta warna atau buta huruf. Ya, dia ada di situ, ada logo, ada gambar ya, ada juga kalimat ya. Nah, jadi kadang orang main nyelonong aja, mungkin kebelet kah atau gimana, nyelonong aja sampai dalam kaget ya. Mending kalau cuma kaget, kalau yang salah satunya pingsan, wah repot ya. Nah, jadi bedain nanti yang mana wanita, mana yang pria ya. Mungkin itu saja. Ada yang perlu ditanyakan tentang denah ini? Nggak ada? Kita lanjut ya. Dicolok ke satu kali.
adalah selamat datang di program pengenalan K3L ya, atau yang disingkat kepanjangan dari kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan ya, dari safety department. Nah, ini jenjang program pengenalannya ya. Di sini ada pengenalan umum kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Nah, itu saya yang memperkenalkannya ya. Aspeknya adalah sepintas operasi PT KPC. Kemudian aturan umum keselamatan kerja, pencegahan kecelakaan fatal, aturan baku, pengelolaan lingkungan. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Kemudian ada lagi orientasi tempat kerja. Nah, ini siapa yang menyampaikan? Siapa yang melakukannya? Orientasi tempat kerja. Tempat kerja di mana? PLI. Siapa yang orientasikan di PLI? Nah, iya. Jadi nanti safety officernya ya. Nah, nanti dia yang akan memperkenalkan. Ini areal kita seperti saya menjelaskan tadi. Ya, ini areal kita. Nanti tempat berkumpul di sana. Ya, tempat makan di sebelah situ. Mau mandi nanti sampean pulang kerja sana. Saya kira seperti itu, ya. Nanti dia yang akan mengorientasikan. Kemudian ada lagi orientasi tugas. Nah, ini siapa lagi? Orientasi tugas ini. Pak kerja mana, Pak? Nggak kerja? BLI juga, Pak. BLI juga. Kira-kira ini siapa, Pak? Ini supervisor. Eh? Ini supervisor. Ah, iya, atasannya langsung, ya. Nah, supervisornya nanti yang akan mengorientasikan, ya. Prosedur kerja aman itu seperti apa, kemudian perlengkapan pelindung diri itu apa saja, ya. Tim kerjanya siapa saja, mungkin ini berlima nanti satu tim, ini satu tim, kira-kira seperti itu ya. Nanti akan dijelaskan. Nah, terus toolnya atau perkakasnya ya, nah, perkakas kerjanya. Kemudian, nah ini tujuannya, ya tujuannya kita melakukan pelatihan ini atau training ini ya. Gak usah saya bacakan satu persatu, tapi nanti akan kita bahas ya untuk menghemat waktu aja. Nah, ini ada tontonan sedikit, film seru. Mas suaranya yang nggak keluar. Ya, ini kegiatan penambangan KPC ya. Isi dan isinya. Kalau nggak tahu artinya buka kamus. Seru nggak ada suaranya.
Coba nanti tanda tangan di sesi 1 absennya tadi. Ada yang enggak ini, enggak ada namanya di situ? Ada? Di belakangnya udah dilihat? Ada 2 lembar katanya. Sampai dari mana? Hah? Kalau nggak ada namanya situ berarti nggak ikut. Coba tanyain ke Ibu Sri. Ini nggak ikut juga? Nggak ada nama juga? Ada. Coba tanyain ke Ibu Sri, tahu nggak? ID 1 itu pintu pertama jumpa. Nah, itu ada namanya Ibu Sri di situ. Tanyain aja. Bu, kok nama saya nggak muncul di sana gitu ya. Berdua aja, yang lain ada kan? Ada, saya juga Pak. Ya, coba tanya ke sana aja Pak. Bapak dari mana Pak? Saya dari PT NPN. NPN. Ya. Coba tanya ke sana aja Pak. Daripada nanti habis waktunya di sini tadi ini nggak input. Siapa tahu lupa masukkan. Ini sebelum nambang ya, tadi disurvei dulu, dilihat tempatnya, sudah dapat tempatnya, nanti digambar. Setelah itu diambil sampel tanah, ya dari sampel tanah itu akan ketahuan nanti batu bara kualitasnya seperti apa, ya berapa banyak nanti produksi yang akan dapat di sana, baru dibikin modelnya ya, di main planning. Nah, baru diambil topsoilnya atau tanah paling atas ya, teratas, namanya topsoil. Kupas dulu, dipisahin tanahnya, karena nanti setelah nambang ditutup lagi. Nah, itu tanah yang paling akhir lagi nutupnya. Ya, ini blasting. Nah, blastingnya bukan cuma sekali aja, berkali-kali sampai batu baranya ketemu. Batu baranya juga di blasting untuk memudahkan alat beratnya menggaruk ya, untuk mengambil materialnya. Nah, seperti ini. Nah, baru dapat batu baranya. Nah, ini tambang-tambang yang ada sekarang. Itu alat beratnya digunakan. Kalau dijadikan duit, berapa banyak duitnya? Semua ketutup kan atau? Ini yang bergalon. Ya sama ya, cara penggunaannya sama. Nah, ini crushernya. Jadi batu bara dari tambang dimasukkan ke sini, kemudian baru dihancurkan sesuai ukurannya. Nanti ukurannya jadi sama semua. Ya. Setelah itu dibersihkan juga, sudah terpisah dari tanah, batu, ya. Jadi batu baranya aja yang dijual. Jadi negara yang mengorder nggak kecewa. Wah, ini kebanyakan batu nih, kok ada besinya segala macamnya. Kayak orang jual karet ya, sandal jepit pun dimasukin juga. Nah, jadi ini enggak, kita mainnya bersih. Dan itu namanya tadi
tadi OLC atau overland conveyor. Jadi dikirim ke sini stock file, dari stock file baru ke kapal ya. Nah, stock file itu yang akan untuk memblendnya, nyampur ya, yang kualitas bagus dengan kualitas yang kurang bagus dicampur. Jadi semuanya terjual. Kalau nggak dicampur nanti orang belinya yang bagus saja, yang kurang bagus nggak terjual. Sementara kita udah termasuk produksi. Nah, ini yang tanpa menggunakan OLC. Kira itu aja. Ya, kita lanjutkan ya. Di Jumat waktunya sedikit. Sekarang kita berada di mana? Hah? Ya, gedungnya di 4 ya. Kalau daerahnya di mana? Hah? Apa? Daerahnya. Di kota apa? Sangatta. Di pulau apa? Kalimantan. Ya. Kalimantan itu disebut apa? Borneo. Berarti masih segar ya. Atau udah ngantuk, karena filmnya nggak ada suaranya, jadi nggak seru. Ya. Humor. Nah ini dia. Ya, kita sekarang berada di Sangatta ya. Luas kontrak karyanya KPC itu yang dipercayakan oleh negara ada sekitar 91.000 hektar ya, 90 lebih. Nah, yang dimiliki oleh Bumi Resources ya, TBK. Kemudian angkatan kerja ini yang update-nya 31 Desember 2012 ya, belum yang Februari 2013. Totalnya semua sekitar 22. Ya, mungkin udah 23 sekarang karena nambah terus tiap hari seperti ini. Ya. Yang keluarnya nggak tahu, mungkin lebih banyak lagi atau imbang. Atau mungkin nggak ada yang keluar. Pada betah di sini semua. Ya. Kemudian yang untuk KPC karyawannya ada sekitar 5 ribuan, dibantu oleh labor supply kita 924 tenaga kerja ya. Nah, kontraktornya ya 16 ribuan lah. Kemudian metode penambangan kita ini ya, KPC namanya multi pit open cut. Ya, jadi tambang terbuka. Ya, ada namanya tambang tertutup ya. Dia bikin terowongan ya, lorong seperti itu. Nah, kalau kita terbuka ya. Dari atas dikupas dulu, digaruk terus, diambil sampai ketemu batu baranya. Nah, itu yang dimaksud multi pit open cut. Nah, target produksi 2013 ini ya, targetnya sekitar 49,76 juta ton. Ya, mudah-mudahan tercapai ya. Kemudian pemindahan OB-nya sekitar 531,9 juta BCM. Lanjut. Nah, ini untuk memperkenalkan saja ya. Nah, ini JM kita yang ada di sini ya, namanya Pak Im, Immanuel Menes ya, panggilannya Pak Im biasanya. Atau yang kalau lebih akrab mau panggil Im aja pun boleh ya, biar lebih akrab dengan beliau. Nah, ini CEO-nya ya, CEO-nya KPC namanya Pak Endang ya, bukan Pak Endang, panggilnya Pak Endang. Dia nggak mau dipanggil Endang ya. Nah, kemudian ini KTT-nya atau COO-nya ya, Chief Operating Officer, namanya Pak Utoro ya, jangan dipanggil Pak R ya. Nah, kita ada join saham dengan perusahaan Tata, tapi bukan Tata Dado ya. Nah, perusahaan Tata ada yang tahu? Yang suka nonton film India? Nah, pasti tahu, nanti kendaraannya Tata tuh ya. Nah, jadi dari perusahaan Tata itu bekerja sama dengan KPC atau bakrinya ya. Nah, ini yang dari perusahaan Tatanya namanya Pak Asok
Nah, ini proses penambangan, ya. Dari sini ke sini terus sini sampai dapat batu baranya baru terjual, ya. Nah, seperti itu. Jadi dari survei dulu, namanya exploration, ya. Kemudian dari survei ini udah dibikin petanya, pemetaan, ya. Nah, nanti di situ baru diambil sampel tanahnya yang udah digambar tadi, diambil satu-satu, ya. Mungkin dari pojok ke pojok, ke tengah juga diambil. Nanti baru di sana diberikan ke geologi modeling, ya. Nah, dia akan periksa sampel tanah tadi, hasilnya gimana, mungkin memuaskan, untung apa enggak, ya. Kalau enggak untung enggak jadi ini ditambang. Nah, kalau sekiranya untung dia akan nambang di situ. Nah, dari situ nanti akan dikirim ke desainnya, ya. Ini orang planning, ya. Dia akan mendesainnya seperti apa bentuk tambang itu nantinya, biar enggak longsor, biar enggak ada yang celaka di situ, ya. Nah, udah didesain baru mulai namanya land clearing, ya. Pembersihan lahan, ya. Nah, nanti akan dibersihkan dulu, kemudian baru diambil tanahnya yang namanya apa tadi? Topsoil, ya. Topsoilnya diambil. Nah, dia udah dipisah, mungkin dibuang di sini, ya, ditumpuk di sini dulu. Nanti akan ada lagi blasting, ya. Mungkin ini ada bebatuannya di OB sini, ya. Nah, di blasting dulu, baru di loading lagi, dipisahkan lagi tempatnya. Nah, setelah ketemu batu baranya, nanti akan di blasting lagi, ya. Ini orang drilling masuk, blasting. Nah, baru dimuat batu baranya, ya. Batu bara dari sana baru diantar ke crusher di CPP sini, ya. Nanti dari sana baru dipisah yang tanah, yang batu, yang besar, yang kecil, ya. Nah, jadi sama ukurannya. Batunya nanti akan dipisahin di sini, ya. Yang kotor akan dicuci, yang berdebu akan disiram, ya. Jadi nggak ada pencemaran, ya, untuk sengatan. Nah, baru dikirim melewati yang namanya OLC tadi, ya, Overland Conveyor, ya. Panjangnya sekitar 13 km, ya, sampai ke Tanjung Bara sana. Nah, di sana sampai Tanjung Bara baru dikumpulkan yang namanya stockpile. Di situ baru diaduk, di blend, ya, blending. Batu bara yang pinang kah, yang melawan kah, yang dari Pama, ya, di blend semua, udah nyatu semua, ya. Mungkin tadi warnanya ini hitam mengkilat, yang ini agak-agak pudar, yang ini pucat, kira-kira gitu, ya. Nanti diaduk, nah jadi udah mirip semua. Nah, jadi semuanya terjual, ya. Tidak ada banyak jenis, karena sekarang juga batu bara kita nggak ada lagi yang namanya prima, ya. Kan namanya KPC Kaltim Primakol. Yang prima itu udah susah dicari sekarang. Jadi tinggal yang pinang lagi yang terbaik, ya. Jadi di blend di sini baru dimuat ke kapalnya, ya. Nah, dari kapal nanti baru diantar ke negara tujuan yang sesuai orderannya, ya. Setelah itu nanti baru kebalikannya yang dari sini, ya. Tanah ini sini ditutup lagi, ya. Nah, udah ditutup, nanti baru terakhirnya topsoil lagi. Setelah topsoil baru penghijauan lagi, seperti itu, ya, yang namanya reklamasi, ya. Nah, mulai ditanami lagi. Lanjut. Nah, ini profil resiko, ya. Kalau MPLI mana? Infrastruktur kan? Apa? Oh, sipil, ya. Sipil kan? Jawabnya apa? Mekanikal. Mekanikal, ya. Nah, mekanikal mungkin larinya ke ke sini. Iya kan? Maintenance enggak? Konstruksi. Mekanikal konstruksi. Ya, sipil itu. Sipil Ya, maksudnya. pekerjaannya sipil, ya. Nanti di sini jadinya, ya. Namanya moving machinery, walking and hack juga, ya. Yep. Nah, tahu kan bahayanya walking and hack? Apa kira-kira? Contohnya? Ya, bekerja di ketinggian, ya. Itu kan maksud dari walking and hack, ya. Resikonya apa? Jatuh.
Kalau dia jatuh gimana? Wah. Ya macam-macam ini ya, tergantung nasibnya. Ya, kalau kita kan orang Indonesia untung terus, gak ada ruginya. Ya, udah hilang jarinya satu masih untung satu. Untung masih ada yang lain. Masih ada ya, ada 19 lagi. Ya, baru satu kan 20 semua. Iya. Ya, nanti tangannya patah atau hilang satu, tangan sebelahnya untung aja masih ada. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud di sini ya. Kemudian juga confined space. Ada enggak confined space di ini? Di PLI nantinya? Paham enggak confined space? Belakang sana dari mana? Diam aja. Ya. Nah, masih muda kan? PKL. Oh, PKL. Tahu nggak confined space? Belum tahu.